Pihak Bahar Smith tangkis testimoni penculik 12 anak. Dia cari sensasi. Cari sensasi atau terpaksa, kita tidak tahu, wallahu alam ya. Video testimoni Rizal Afif 28 tersangka kasus penculikan 12 anak di Jakarta, Tangerang Selatan dan Bogor beredar di media sosial. Dalam video ia menyebut diminta bersaksi bahwa Habib Bahar bin Smith tidaklah radikal. Menanggapi hal ini, pengacara Bahar Ikhwan Tuan Kota menuturkan Rizal Afif bukan merupakan murid Habib Bahar bin Smith. Ikhwan juga menyinggung keterangan Rizal Afif yang disebut kerap berubah-ubah. Dari awal sudah kami sampaikan kalau dia bukan murid Habib Bahar dan dia selalu keterangan berubah-ubah. Jadi kami tidak mempercayainya, kata Ikhwan saat dihubungi Jumat. Jadi Ikhwan Tuan Kota ini adalah lawyer atau penasihat hukum dari Habib Bahar bin Smith ya. Ikhwan menilai Rizal Afif hanya mencari sensasi. Ia juga menuturkan tidak ada arahan yang diberikan oleh Habib Bahar untuk Rizal Afif tampil dalam podcast Refli Harun lagi ya. Apa yang disampaikannya cuma mencari sensasi saja. Kalaupun dia dengan Refli Harun ada hubungan di podcastnya, itu bukan urusan dan wilayah kami. That's right, correct ya. Karena saya juga tidak ada urusan juga pada waktu itu dengan Habib Bahar dan lain sebagainya ketika mempodcast Rizal Afif. Jadi memang butuh diklarkan ini, dan satu-satunya yang bisa mengklarkan ini antara ketiga orang ini hanya polisi. Apakah Habib Bahar yang berbohong melalui pengacaranya, atau Refli Harun yang berbohong, atau si Rizal Afif ini yang berbohong. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dimanapun juga berada, makin heboh saja kasus Refli Harun dan Rizal Afif. Baru-baru ini tersebar di media bagaimana bantahan dari seorang Bahar Smith yang mengatakan bahwa Rizal Afif hanya cari sensasi di dalam podcast tersebut. Yang memberikan pengakuan untuk diarahkan membela dirinya di podcast Refli Harun. Tentu ini semakin seru karena sebelumnya Refli Harun juga membantah apa yang disampaikan oleh Rizal Afif, bahwa itu tidak benar. Podcast yang dilakukan itu sifatnya alamiah. Bahkan Refli Harun sendiri sudah kembali meng-up konten tersebut yang sebelumnya susah kita dapatkan. Sekarang sudah dipasang kembali sehingga mudah diakses. Tetapi kita tidak membahas soal itu. Yang kita mau bahas adalah bagaimana ketiga orang ini yang memiliki persepsi yang berbeda. Rizal Afif mengatakan hadir ke podcastnya Refli Harun itu karena arahan dari Habib Bahar bin Smith, dan itu diketahui sendiri oleh Refli Harun. Refli Harun membantah dengan tegas. Nah, karena itu setelah Refli Harun membantah, kembali bantahan itu dilakukan juga oleh Habib Bahar. Bahkan melalui pengacaranya mengatakan bahwa cari sensasi saja ini anak. Terkesan bahwa ini sangat sederhana. Padahal ini bukan sesuatu yang sederhana bagi kita semua. Kenapa? Karena dalam proses pembicaraan yang dilakukan di podcast itu jelas-jelas tersimak bagaimana Rizal Afif melakukan pembelaan terhadap Habib Bahar bin Smith dan Munarman. Saya kira untuk menyelesaikan masalah ini memang polisi yang harus turun tangan. Saya sebenarnya berharap agar Refli Harun ini supaya betul-betul ini clear
maupun pihak dari Bahar Smith ini melaporkan ini Rizal Apip ke polisi. Karena ini sangat berbahaya, merusak nama baik orang. Sekali lagi, Refli Harun ini bukan kacang-kacang. Sangat disayangkan kalau seantero negeri ini menonton dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rizal Apip, bahwa ini by design, dan bahkan ada angka 7 juta yang disampaikan oleh Rizal Apip, sementara Refli Harun sendiri mengaku bahwa tidak pernah memberikan uang sebesar itu, hanya uang transport saja. Jadi memang butuh dikliarkan ini, dan satu-satunya yang bisa mengklirkan ini antara ketiga orang ini hanya polisi. Apakah Habib Bahar yang berbohong melalui pengacaranya, atau Refli Harun yang berbohong, atau si Rizal Apip ini yang berbohong? Karena kalau tidak dikelirkan maka ini akan beredar terus, karena terlanjur tersebar di dunia maya. Sekali lagi, kasihan tokoh besar kita Bang Refli Harun ini sebagai pakar tata negara yang kemudian rusak namanya gara-gara cecunguk Rizal Apip. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Tetap berharap Refli Harun melaporkan Rizal Apip atau pengacaranya Habib Bahar ini yang melapor. Karena bagaimanapun juga kalau itu bohong maka itu hoax, dan sangat berbahaya karena di belakang daripada kebohongan itu ada napi teroris yang dilindungi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, salam Nusantara.